Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai promo Merdeka. Teman-teman, ada kabar baik nih. Jadi di bulan Agustus ini ada campaign Merdeka. Manfaat super dapat ekstra keuntungan asuransi. Seperti apa sih campaignnya? Ini berlaku untuk produk Allianz Legacy Pro dan Alicia Legacy Max. Allianz Legacy Pro dan Alicia Legacy Max ini adalah produk asuransi jiwa ya teman-teman ya. Asuransi jiwa tradisional. Campaignnya seperti apa? Di sini mendapatkan tambahan 10% uang pertanggungan atau santunan asuransi. Periode 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Jadi terbatas banget nih periodenya. Ini untuk pengajuan polis baru dan teman-teman perhatikan poin 4 yang di bold nih. Uang pertanggungan atau santunan asuransi dasar itu minimal 2,5 miliar atau 250 US dollar. Dan juga harus memilih bayaran kontribusi atau premi lanjutan dengan auto debit tabungan atau kartu kredit. Jadi harus auto debit ya. Dan juga untuk cara bayar harus tahunan. Dan untuk Legacy Max itu bisa premi tunggal juga. Kemudian memilih e-police dan e-correspondence dan juga e-statement. Dan status polis itu tidak pernah lapse atau surrender atau berubah metode bayar premi atau kontribusi menjadi cash atau transfer selama masa asuransi. Dan di sini berlaku underwriting ya, jadi medical dan financial berlaku. Untuk tambahan 10% uang pertanggungan itu berlaku sejak 1 tahun sejak polis diterbitkan. Jadi dalam 1 tahun pertama itu belum dapat penambahan 10% uang pertanggungan atau santunan asuransi ya. Jadi kalau teman-teman ambil uang pertanggungan misalnya nih 2,5 miliar, ada tambahan uang pertanggungan 10%, berarti tambah 250 juta. Dan di sini maksimal tambahan 10% uang pertanggungan atau santunan asuransinya adalah 500 juta atau 50.000 US dollar. Jadi kalau teman-teman mau maksimal ambil uang santunan yang 5 miliar. Nah, berikut adalah syarat dan ketentuannya. Pengajuan dan penerbitannya itu harus dalam masa periode. Jadi harus issued di sebelum 31 Agustus. Dan ini mau debat ya, jadi harus memilih korespondensi elektronik, polis, e-correspondence, dan e-statement. Dan juga metode bayar menggunakan auto debit. Boleh auto debit tabungan atau auto debit kartu kredit. Dan polis harus selalu dalam keadaan aktif. Jika polis lapse selama masa pembayaran premi atau kontribusi, lalu dilakukan pemulihan polis, maka tambahan 10%-nya itu jadi nggak berlaku. Tambahan 10% ini nggak bisa dialihkan kepada pihak lain ya. Dan yang seperti yang saya info tadi, ini mulai berlaku 1 tahun sejak tanggal penerbitan polis. Jadi kalau tertanggung atau pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka yang cair itu hanya 100% ya. Tambahan 10%-nya itu belum berlaku. Penambahan 10% uang pertanggungan atau santunan asuransi tidak akan memperhitungkan atau menambah TASA, yaitu Total Accumulation Sum Assured, yang ada di tabel nanti di bawah ya. Lalu maksimum tambahan 10%-nya itu dibatasi 500 juta atau 50.000 US dollar. Jadi kalau ada nih nasabah yang ambil uang pertanggungan atau santunan asuransi 6 miliar atau 600.000 US dollar, maka tambahannya itu maksimal ya 500 juta karena memang ketentuannya seperti itu. Tapi campaign ini tidak akan berlaku jika tertanggung atau pihak yang diasuransikan itu sudah pernah mendapatkan tambahan 10% dari periode campaign yang sebelumnya. Namun jika tertanggung atau pihak yang diasuransikan itu sudah punya polis lain sebelumnya, Legacy Pro atau Legacy Max, dan belum dapat campaign 10%, namun di campaign ini memenuhi kriteria atau ketentuan, maka tetap dapat 10% uang pertanggungan atau santunan asuransi. Jadi tertanggung atau pihak yang diasuransikan itu hanya berhak mendapatkan 1 kali tambahan 10% uang pertanggungan ya. Nah, nanti ada email pemberitahuan yang bakal dikirimkan oleh Allianz di bulan Oktober. Lalu ada campaign kedua nih, yaitu tabel non-medical limit. Jadi ini berlaku untuk produk yang sama ya, Legacy Pro dan Legacy Max untuk pengajuan polis baru.
Nah, di sini ada tabel non-medical limit di campaign penuh berkah. Waduh, ini sepertinya terburu-buru nih pihak dari internal karena harusnya campaign merdeka nih. Tapi kita lihat saja. Jadi ini di sini kalau teman-teman perhatikan, yang kiri ini adalah uang pertanggungan dalam rupiah, lalu sebelahnya uang pertanggungan dalam US dollar, dan di sini usia-usianya. Jadi kalau N ini artinya non-medical. Misalnya kita adalah seseorang berusia 45 tahun. Kita berencana ambil uang pertanggungan 5 miliar. Maka di dalam periode promo ini tidak diwajibkan medical check up. Namun ya, berlaku ketentuan underwriting, yaitu jika pihak underwriting meminta tanggung atau nasabah melakukan medical check up, berarti wajib dilakukan. Jadi tetap mengacu pada ketentuan underwriting. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada B, C, D, E, itu adalah tipe medicalnya. Nah, di sini ada syarat ketentuannya, teman-teman baca ya, perhatikan ya. Jika berdasarkan pernyataan kesehatan yang diisi pada SPJ atau SPJ Syariah, tanggung atau pihak yang diasuransikan diperlukan untuk melakukan pemeriksaan medis, maka underwriting department akan mengeluarkan remarks, permintaan medis. Nah, itu yang tadi yang saya bilang nih. Lalu tanggung atau pihak yang diasuransikan yang mempunyai riwayat penyakit dan atau pernah dikenakan ekstra premi atau ekstra kontribusi atau postpone atau decline atau exclusion pada pengajuan polis sebelumnya, namun tidak menyatakan kondisi kesehatan tersebut pada pengajuan polis dalam campaign ini, maka ketentuan medical akan ditentukan oleh underwriting department setelah SPAJ atau SPAJ diterima. Nah, jadi ketentuan tabel non-medical limit khusus ini tidak akan menghapuskan ketentuan persyaratan medis tambahan untuk pengajuan polis yang berasal dari daerah yang termasuk peningkatan klaim dini. Lalu juga apabila pengajuan SPAJ atau SPJ Syariah telah melewati periode campaign dan terdapat ketidaksesuaian tabel medis yang digunakan atau ketidaksesuaian persyaratan underwriting, maka akan diinformasikan kepada underwriting melalui BPR. Dan perhitungan tasa medical pada campaign ini juga berlaku ketentuan akumulasi uang pertanggungan atau santunan asuransi yang akan menghitung tasa dari semua polis yang dimiliki. Dan ini dihitung berdasar per kategori produk ya, konvensional atau syariah, yang berlaku kurang dari atau sama dengan 1 tahun sejak tanggal penerbitan polis. Nah, jadi informasi yang mau saya sampaikan begitu aja, dan untuk informasi ini pun sudah saya posting di Instagram saya di Petrus Jakub. Jadi teman-teman boleh follow Instagram saya, dikepoin, dan teman-teman boleh nih sharing, bagikan informasi baik ini kepada teman-teman atau keluarga lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Alliance. We are sure.